Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel kami Satu Family. Salam satu jiwa untuk Indonesia. Seperti biasa teman-teman, kita kebetulan ini menyambut ulang tahun Arema yang ke 33. Nah, kita akan membahas sedikit biografinya tim manajemen Bapak Sudarmaji, ya. Sedikit mengangkat biografinya beliau dan bertanya-tanya seputar Arema dan rencana ke 33 tahun ini, ya. Sebelumnya mohon maaf Pak ya, saya mengganggu sampean, terus sampean terima kasih sekali sudah mampir ke channel kecilku ini Pak. Lagi sibuk apa Pak sekarang Bapak? Ya, kita ini kan kompetisi sudah mulai berjalan, insya Allah tanggal 1 Oktober. Karena itu banyak persiapan-persiapan. Tentunya persiapan yang paling utama adalah karena kompetisi ini digelar di situasi yang berbeda. Sebelum pandemi COVID menjangkiti, melanda, jadi ini ada namanya protokol kesehatan yang harus dijalankan. Terus kemudian ada aturan-aturan baru, regulasi-regulasi baru yang harus diadaptasi oleh klub. Terus kemudian banyak pihak. Salah satu yang menonjol adalah bagaimana pertandingan itu tidak boleh ditonton kan gitu. Karena itu ini harus dimatangkan. Arema sendiri juga harus mulai melakukan sosialisasi. Itu untuk faktor eksternal. Faktor internalnya adalah di mana kita harus menjalankan protokol kesehatan dalam konteks latihan, pertandingan, gitu. Dalam konteks latihan misalkan sebelum latihan minimal harus menjalankan protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu sebenarnya 3 dan tidak mungkin dilakukan salah satunya di dalam sepak bola, yaitu pakai masker, terus kemudian cuci tangan, terus kemudian jaga jarak. Nggak mungkin bal-balan jaga jarak kan? Iya. Tapi kan kalau udah semua pemain udah rapid test semua kan itu udah aman Pak pas latihan kan? Rapid test itu kan menjadi bagian dari yang harus ditradisikan, harus dibiasakan. Karena rapid test itu kan umurnya masa inkubasinya kan cuma 14 hari. Karena itu nanti setiap 14 hari harus ada rapid test lagi. Terus kemudian itu kalau misalkan ada gejala-gejala yang mungkin mohon maaf naudzubillah min dzalik, mungkin ada analisa awal, mungkin misalkan flu atau apa, pemain kan harus segera ditangani. Hal-hal baru itu yang kemudian harus disosialisasikan kepada pemain, termasuk kepada klub sendiri. Itu yang kemudian kita sedang fokus tentang adaptasi itu. Apalagi situasi COVID, kita tanggal 11 sudah dihadapkan ulang tahun. Ada tradisi Aremania di mana harus melakukan konvoy, berkerumun. Nah ini harus harus mulai tidak dihilangkan, artinya dikurangi kan gitu. Karena itu kita bikin beberapa acara untuk mencegah bagaimana mereka tidak berhimpun, bagaimana mereka tidak berkumpul, tapi tetap semaraknya tetap ada. Alhamdulillah kalau kita lewat di beberapa sudut kota Malang hari ini banyak bendera, banyak bendera merah putih, itu luar biasa, menambah semangat kita lah, bahwa di tengah situasi klub ini kan dalam kondisi sekarang ini prihatin kan gitu kan. Tapi Aremania memberi semangat melalui ulang tahunnya ini menjadi semangat tersendiri buat Arema. Terus selama ini Pak, ini mengangkat biografi Bapak dulu, gak bahas Arema dulu Pak. Kalau biografinya Bapak sendiri, Bapak ini punya anak berapa, terus pendidikannya gimana Pak? Ya alhamdulillah. Mungkin kalau bicara konteks Arema masih banyak yang perlu di biografi yang lain kan gitu. Iya. Karena hanya luar biasa. Kami ini hanya neng Arema itu ya butiran debu lah istilahnya. Tapi ini Bapak ini office boy lah cuma gitu. Tapi ini Bapak menangani tim manajemen Arema ini masuk di tahun berapa Pak? Ya, saya kebetulan alhamdulillah kuliah pertama di Malang tahun 93. Terus di Malang Bapak ya? Iya, enggak, saya asli kelahiran Banyuwangi. Jadi Banyuwangi. Tebak-tebak ya berapa umur itu? Sudah tebak ya Pak ya? Kira-kira 45. Alhamdulillah tidak itu lebih dari 1 tahun. Saya 44 tahun. Tapi itu loh teman-teman. Jadi aku mesti kenal Pak Sudarmaji ini dari media. Tak kira orangnya sombong, ternyata humble gitu loh. Belum tahu Pak Sudarmaji kan tahunnya kan Bapak kan
dari media-media itu ya. Makanya di spesial di ulang tahun ini saya pengen tahu Pak, apa yang belum diketahui orang-orang seputar Pak Sudarmaji selain Arema Bapak? Ya, saya dulu alhamdulillah kuliah 93 di salah satu perguruan tinggi di Politeknik UB. Ya. Terus kemudian setahun lanjut ke mana, ke UM di Fakultas Ekonomi. Ya. Waktu itu mulai tahun 93 itu saya sudah suka sama Arema karena sejak SMA juga suka sepak bola. Datang ke Malang salah satu motivasinya adalah karena Arema itu menjadi salah satu tim sepak bola yang saya sukai kan gitu. 93 itu waktu kuliah di sini itu Arema saat itu juara Galatama. Iya. Jadi saya juga turut menikmati meskipun hanya bagian dari supporter yang lahir di luar Malang kan gitu kan. Luar biasa kan gitu. Bahkan mohon maaf ini, mungkin orang tua saya belum tahu kalau tahun 93 itu saya karena intensitas sering bolos, sering nonton bal-balan di Gajayana, kuliah saya itu sebenarnya tidak selesai. Sampai hari ini pun saya merahasiakan bahwa kuliah saya itu berdosa saya sama orang tua saya. Karena kenapa saya tidak pernah menyampaikan karena malu alasannya. Kalau misalkan alasan yang menarik, mungkin itu alasannya karena sering sepak bola bolos. Lunya apa kan bolos? Aku sering bolos duduk bal-balan di Gajayana kan gitu. Karena ada salah satu teman kebetulan anak Malang, saya sering diajak untuk bolos, saya nonton bal-balan akhirnya nggak kuliah, nggak kuat bayar kompen, terus kemudian nggak bisa ngikuti apa itu mata kuliah, akhirnya wes tak jarno, wes akhirnya nggak apa-apa ya pakai bahasa campuran ya. Iya nggak apa-apa Pak. Nanti ada translate-nya ini. Tak biarkan akhirnya nggak lulus akhirnya. Tapi saya merahasiakan nggak berani, saya merasa berdosa sama orang tua, wah saya harus berikutnya pindah kuliah, harus benar-benar untuk kuliah. Akhirnya saya pindah di UNMU, ambil Fakultas Ekonomi karena kebetulan keluarga semua suka dengan Fakultas Ekonomi. Kebetulan keluarga kakak saya saat itu bekerja di perbankan. Jadi harapannya adiknya juga ikut di Fakultas Ekonomi. Jadi akhirnya saya masuk Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi di UNMU tahun 95. Jadi 95 saya masuk di ekonomi. Di situ saya mendalami PES mahasiswa. Jadi PES mahasiswa waktu itu ya itu tapi kesukaan kepada Arema itu masih tetap berlangsung kan itu. Cuma kuliah di Poltek sama kuliah di umum kan beda. Kalau kuliah di umum bolos-bolos ini kan jika ngopo. Kalau di Poltek nggak bisa. Karena setiap hari sudah harus kuliah kayak orang kayak SMA gitulah. Ya harus masuk absen kan gitu. Kalau di UNMU masih iso ngimbangi lah. Kapan-kapan nyuri waktu masih lihat Arema masih bisa. Ya itu masih kenakalan itu masih berlanjut lah gitu. Jadi kenakalan untuk sepak bola itu hanya suka sama Arema. 95 saya masuk PES mahasiswa. 96 saya tekuni menjadi PES mahasiswa. Terus kemudian tahun 97 saya sudah mulai jadi kontributor wartawan. Jadi 97 waktu itu saya menempuh pendidikan di beberapa pendidikan diklat jurnalistik tingkat lanjut lah kan gitu. Terus kemudian 98 saya ikut diklat di Institut Studi Arus Informasi. Jadi waktu itu ada reformasi. Jadi waktu itu saya makin menekuni dunia PES. Jadi saya dapat diklat selama hampir 1 bulan di ISAI di Jakarta. ISAI di Jakarta itu di bawah naungannya Tempo. Jadi kita semakin menggebu-gebu semangatnya pengen jadi wartawan kan gitu. Akhirnya terus kemudian tahun 99 jadi wartawan magang di beberapa media. 99 saya pernah dikirim di mana? Di Timur-Timur. Waktu itu ada referendum. Wah itu semakin mengasah pengalaman kita. Referendum itu kan waktu itu Timur-Timur kan hak untuk memilih kebangsaan, waktu itu dia mau bergabung tetap di Indonesia atau berdiri sendiri kan gitu tahun 99. Ya itu Sanana Gusmao gitu pemilihan itu. Hanya saya dikirim ke sana untuk melakukan peliputan juga ikut pengawasan di bawah naungan PES mahasiswa kan gitu. Itu tambah pengalaman kita. Akhirnya pulang saya bergabung sama menjadi kontributor salah satu media yang pernah lahir di Malang, yaitu Suara Indonesia. Suara Indonesia itu lahir Malang, itu termasuk salah satu surat kabar tertua di Malang kan gitu. Suara Indonesia. Suara Indonesia. Saya kayaknya baru dengar dari Bapak ini, Pak. Dulu ada Birawa, ada Malang Post. Sebelum itu banyak wartawan-wartawan itu yang dididik di Suara Indonesia. Suara Indonesia itu ya sangat populer di mana
di Malang. Terus kemudian tahun 2000 Suara Indonesia itu bahasanya apa ya, dituku lah, dibeli sama Jawa Pos. Nah, saya masih melanjutkan menjadi bagian dari grup Jawa Pos. Terus kemudian tahun 2000 ya masih tahun 98, 99, tahun 2000 saya kontributor jadi Suara Indonesia. Terus kemudian jadi wartawannya Radar Surabaya. Radar Surabaya yang berada ditugaskan di Malang sampai tahun 2003. Tahun 2003 kemudian saya pindah, ingin nambah pengalaman lagi di dunia radio. Akhirnya saya jadi pemret radio berita Citra Pro 3. Jadi kalau di Malang Citra Malang lah waktu itu. Itu sampai tahun 2008. 2008 berarti di radio Pak ya? Kenapa? Lama karena radio berita. Suaranya Bapak di radio. Kok nggak tahu ya? Ya, 2003 karena pimpirannya jarang lah muncul suaranya kan gitu. Apalagi wajahnya ya. Kecuali radio berwarna waktu itu enggak. Jadi setelah itu menekuni dunia radio. Terus kemudian tahun 2009 ada di Arema terjadi perubahan pemindahan pemegang saham lah. Jadi dari Bentul pindah ke konsorsium. Jadi pindah ke konsorsium, ketika itu konsorsium membuka pendaftaran peluang untuk jadi media officer. Akhirnya saya mendaftar resmi. Saya kepingin, waduh kok ini Arema. Saya ingat dulu aku senang Arema ini, kebetulan nonton Arema ini. Wah, ini kita bisa keinginan-keinginan kita, harapan-harapan kita kepada Arema bisa teraktualisasi gitu, terimplementasi gitu. Akhirnya saya daftar, ya dites waktu itu ya alhamdulillah hanya masuk jadi media officer. Nah sejak itulah tahun 2009 sampai sekarang, alhamdulillah sampai sekarang dipercaya dikasih amanah untuk jadi media officer. Ternyata perkembangannya tidak hanya media officer, ya dikasih tanggung jawab yang lain lah kan gitu. Karena Arema ini unik, manajemennya unik. Jadi manajemennya yang dibangun itu manajemen kultural, manajemen kefamilian, kekeluargaan kan gitu. Banyak yang orang ekspektasinya tinggi untuk bisa masuk di Arema. Begitu masuk di Arema, banyak hal yang mungkin kadang-kadang tidak seperti yang kita harapkan, yang kita inginkan. Makanya kadang-kadang kalau nggak kuat dengan kultur dan budaya manajemen di Arema, ada dua kemungkinan, moro-moro ngilang atau moro-moro mengundurkan diri. Ngilang tanpa mengunduran diri atau apa? Nah itu alhamdulillah saya mengalami beberapa pergantian manajemen, saya masih tetap berada di Arema, alhamdulillah. Bahkan dipercaya dikasih amanah untuk beberapa keperluan lain. Misalkan yang mengelola Akademi Arema, kebetulan saya juga dikasih tanggung jawab menjadi manajer operasional adik-adik Akademi Arema. Karena Akademi Arema itu tahun 2013 sejak tahun 2008 kalau nggak salah sampai 2013 itu mengalami kevakuman, jadi tidak dikelola. Padahal Akademi Arema itu luar biasa, mampu mengorbitkan nama-nama pemain yang hebat, Alvarisi, Dedi Santoso, terus kemudian Setiawan itu ada Sunarto bukan. Terus sekarang ada Yudo kan, itu ada beberapa nama gitu. Jadi akhirnya 2013 kita perbaiki, kita kelola lagi, dan alhamdulillah sampai hari ini tetap eksis. Terus kemudian saya sejak tahun 2010 juga jadi istilahnya manajer klub licensing misalkan gitu. Klub licensing itu setiap tahun harus diperbarui. Nah, jadi perusahaan yang mengelola sepak bola, manajemen yang mengelola sepak bola itu harus mendapatkan sertifikat profesional dari AFC. AFC itu Asia Konfederasi. Jadi Asia Football Confederasi. Jadi setiap tahun saya harus mengawal, meyakinkan AFC. Terus kemudian istilahnya kalau tugas skripsi lah gitu. Tugas skripsi kita ditanya 5 aspek legalitas, aspek keuangan, aspek SDM dan kesekretariatan, terus kemudian aspek infrastruktur, stadionnya seperti apa, terus kemudian aspek-aspek yang lain kan gitu. Jadi setiap tahun kita harus diuji karena itu akan mendapatkan sertifikasi dari AFC bahwa tim ini profesional. Dan alhamdulillah sejak tahun itu sampai sekarang. Sejak tahun kapan, Pak? Sejak tahun lisensi klub itu mulai tahun 2010 sampai sekarang hanya vakum satu kali 2015 karena tidak ada kompetisi ya. Jadi sampai saat ini Arema selalu mendapat sertifikasi istilahnya mereka itu di guaranteed lah gitu istilah gitu. Jadi di garansi itu selalu lolos kan gitu.
bisa lolos. Jadi alhamdulillah karena mendapatkan kepercayaan itulah yang kita bisa melakukan kontribusi untuk Arema kan gitu. Dan alhamdulillah mungkin orang berpikir lapo Darmaji ku jurusan akuntansi kok iso ngurusi bal-balan ya. Itu sebenarnya tidak ada kaitannya kan gitu kan. Tapi percayalah bahwa Arema itu panggilan hati, panggilan jiwa kan gitu. Memang kadang-kadang latar belakang pendidikan orang itu ya meskipun mau dipaksakan kadang-kadang ya masih ada. Mungkin saya ngurusi audit Arema, kebetulan audit Arema saya juga yang menjadi koordinatornya. Ono lah ilmu akuntansi ini kan gitu. Jadi gitu. Terus kemudian kalau kehumasan, public relation, alhamdulillah saya tahun 95 ngikuti semua pelatihan-pelatihan jurnalistik tentang pers mahasiswa dan punya pengalaman jadi wartawan kan gitu. Soal kecintaan kepada Arema karena kuliah di Malang itu saya karena seneng karo Arema. Iya, karena saya dulu itu karena dulu itu saya seneng sama Mas Hambali. Mas Hambali itu kapten angkatan Arema saat Galatama, itu orang yang dekat sama kampungku kan gitu, di Banyuwangi. Dia lahir di Sempu, saya di Genteng. Genteng dan Sempu itu paling jaraknya paling 10 kilo lah kan gitu. Tapi namanya Mas Hambali ini kondang kan gitu kan. Kondang di sana. Jadi kita itu mimpi kadang-kadang Mas Hambali kok apa sih? Wah, gitu hanya gitu. Mimpi itu akhirnya kebawa juga ke Arema. Alhamdulillah sampai hari ini ternyata saya yang dulu hanya sebagai pengagum Arema, pecinta Arema, sekarang sudah jadi dalam lingkaran di Arema. Bahkan kita berkontribusi, terus kemudian berjuang untuk keperluan kebanggaannya Arema. Itu Mas. Jadi Bapak ini selaku udah merangkap semua Pak ya, jadi CEO juga jadi media officer. Enggak, CEO-nya tetap Pak Agus sama direkturnya Pak Rudi Widodo. Cuma kita di bawah naungan beliau. Mungkin karena kita di Humas, mungkin lebih banyak menonjol karena sering ketemu Aremania, sering ketemu teman-teman media. Tapi Bapak ini keren loh Pak. Jadi yang setahu saya dari Arema itu mendapatkan sertifikasi AFC itu sulit Pak. Jadi cuma beberapa klub saja di Indonesia itu, termasuk Arema ini. Mungkin yang setahu saya mungkin cuma Arema sama yang satunya Persipura Pak, yang eksis ini ya, yang selalu mendapatkan meskipun nggak main tapi punya legalitas yang secara sah gitu ya Pak ya. Gitu. Jadi ya AFC itu jadi setiap tahun kita harus meyakinkan, bukan meyakinkan, yaitu koyo uang tuh bahasanya registrasi atau ujian skripsi, benar ujian skripsi. Ujian skripsi itu selalu akan ada banyak pertanyaan, ada banyak pengkajian, terus pengawasan, terus kemudian jadi masalah keuangan, kita harus meyakinkan mereka bahwa keuangannya Arema itu sehat, misalkan kayak gitu. Meskipun mengelola sepak bola itu susah kan gitu, apalagi sekarang dalam kondisi COVID ini kita harus melakukan audit setiap tahun, karena audit itu karena kita ini perusahaan dikelola dalam badan hukum perseroan terbatas, jadi harus ada audit harus jalan. Terus kemudian pengelolaan pembinaan usia dini adik-adik apa ada enggak kan gitu. Klub-klub lain mungkin ada yang tidak mengelola, Arema tidak boleh, harus mengelola kan gitu. Nah ini juga menjadi penilaian. Kebanyakan klub-klub itu gagal di itu. Jadi gagal di mana pengelolaan usia dini. Terus kemudian SDM, administrasi, terus kemudian keuangan kadang-kadang juga paling susah itu. Karena keuangan ini melibatkan pihak luar. Jadi harus audit eksternal. Jadi bukan kita sendiri. Misalkan usia dini tergantung ADW nggak mau mengelola usia dini, ya udah. Terus kemudian kalau SDM ya juga itu kan urusan kita sendiri, rumah tangga kita sendiri. Infrastruktur juga gitu, ini urusan kita sendiri. Tapi habis bicara audit, laporan keuangan itu melibatkan pihak luar karena harus audit eksternal yang mengelola itu. Itu. Terus untuk pertanyaan kali ini Pak, satu aja Pak, mulai tahun 2009 sampai sekarang Bapak menangani atau ikut dalam terlibat manajemen tim Arema, apa yang kesulitan yang paling sulit yang sampai sekarang nggak bisa lupa? Paling sulit menurut aku ya, yang paling lupa, yang paling tidak bisa dilupa kemungkinan ya. Dan ini mungkin tidak dirasakan oleh teman-teman Arema yang lain. Paling sulit itu adalah sekarang ini kita masa pandemi. Jadi sebelumnya enggak Pak? Soalnya saya pikir ya itu dinamika, dualisme Arema itu dinamika. Ya itulah perjuangan Arema. Terus kemudian kita pernah kompetisi tidak berhenti. Arema, karyawan, pemain pernah tidak gajian 7 bulan.
hanya dua klub di Indonesia yang menyatakan tetap jalan padahal kompetisi disanksi FIFA. Itu hanya Bali United sama Arema. Apa pertimbangannya Arema? Jujur aja saya sampaikan saat ini. Pertimbangannya Bapak Direksi, kalau kita membubarkan Arema berarti sama saja membubarkan karakternya Arema lah. Jadi Arema ini bubar, milik bersama, buyar, itu pasti akan ada resistensi sejarah, resistensi dari warga Malang. Arema ini kan sudah milik bersama. Arema ini bukan hanya sekedar miliknya perusahaan yang sekarang mengelola Arema, bukan. Ini Arema itu milik wong akeh kan itu. Bahkan urusan penegakan hak cipta aja kita sudah tidak bisa. Karena Arema itu sudah menjadi komponen yang dimiliki oleh banyak orang. Orang bisa mengelola sumber ekonomi dengan menggunakan Arema. Saya tak tahu nih sampai maaf sekali lagi memang tak tahu masuk apa-apa. Ono enggak misalkan judulnya soto ayam Persib Bandung, enggak ada. Tambal ban Persija Jakarta, mohon maaf. Bakso pasti Arema, enggak ada bakso Persija Jakarta, bakso Persebaya mohon maaf. Jadi enggak ada bakso yang itu. Tapi kalau Arema mulai tambal ban Arema, tambal satu Arema, toko kain Arema, bakso Arema, belum lagi ini mereka yang home industri yang bekerja yang mengangkat ikoniknya Arema. Bayangkan itu, waduh gede banget. Arema hanya bisa memproteksi secara legalitas hak patennya supaya tidak diakui oleh orang lain di luar Malang, ngerti kan itu? Luar Malang, nah itu kita bantu nih memproteksi kan gitu. Kita bantu memproteksi legalitas hak ciptanya itu kita proteksi, nah itu yang kita patenkan kan gitu. Jadi Arema itu di tengah kesulitan semua ini, mohon maaf tanpa bermaksud mengurangi perjuangan banyak pihak tentang dualisme, tentang Arema pernah tidak bubar sementara kompetisi di stop karena sanksi FIFA. Itu berdarah-darah sih buat kita sih, sangat berdarah-darah waktu itu kan gitu, sangat berdarah-darah. Tapi lebih berdarah-darah lagi sebenarnya sekarang, karena situasi ini yang dihadapkan hanya klub. Bayangkan ini pandemi, kita tidak boleh tanpa penonton. Terus kemudian kita harus membayar gajinya pemain. Terus kemudian kita harus menghidupi banyak orang tanpa penonton. Terus kemudian yang dihadapkan ini adalah virus yang kita tidak tahu bisa kena siapapun begitu. Dan belum tahu kapan berhentinya. Bayangkan Arema setiap bulan kita harus bayar gaji pemain 1 miliar lebih. Makanya kita ini menurut aku paling berat sekarang. Tanpa penonton tidak ada pemasukan buat Arema. Jadi ini istilahnya orang-orang gila, orang-orang edan di Arema ini untuk mempertahankan ini. Makanya kenapa kita selalu terbuka menyampaikan kepada publik, mempertahankan Arema ini hari-hari ini susah. Karena itu hilangkan pro dan kontra, hilangkan caci maki. Mempertahankan Arema itu susah kan gitu. Kalau kita ditambahin dengan caci maki, pro kontra, terus kemudian ada, itu malah justru membuat semangat kita itu menjadi menurun, begah kan gitu kan gitu. Bayangkan misalnya kalau sudah bulan, makanya saya selalu kita terbuka kepada publik. Kemarin itu karena ada keputusan tanpa penonton, tadinya dihentikan di minggu keempat. PSSI berkirim surat, klub kamu boleh membayar gajinya pemain pelatih hanya 25% dari total kontrak, nanti ya 25% dari total kontrak boleh. Bayangkan Arema 25% dari total kontrak itu kita harus bayar 700 juta per bulan. Sementara dari bal-balan ini 700 juta orang Malang, bahkan Arema itu kadang-kadang kita guyon kan gitu. Oke, kalau ada orang Malang yang mau silakan ini dia kok dikelola. Yang penting Arema harus dipertahankan. Ini 25%. Nanti kalau kompetisi bergulir Oktober itu menjadi 50%. 50% Arema setiap bulan itu harus bayar 1 miliar 70 juta. 1 miliar 70 juta itu harus dibayar sampai nanti Februari kompetisi berakhir. Ada penonton, pemasukan dari mana? Ini kita berdarah-darah. Nah ini kan selalu kita komunikasikan ke publik. Kon bolak-balik. Ini jujur saya sampaikan aja. Ini ngomong kemanusiaan. Kon mengkoreksi terus kemudian manajemen menganggap salah langkahnya, manajemen manajemen ini brengsek atau apa. Lainnya belum biayai 1 bulan 70 bahkan. Iya Bapak. Emosional kadang-kadang, tapi tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Ini orang-orang gila, orang-orang edan. Arema ini bukan milik perusahaan besar.
Arema bukan milik perusahaan besar, ini milik unik ini milik pribadi orang yang edan benar-benar. Satu, yang kedua, Arema tidak pernah memanfaatkan Arema manajemen memanfaatkan untuk kepentingan politik, tidak ada. Pihak lain iya, karena Arema ini mungkin image-nya seksi luar biasa. Iya, sampai sekarang banyak Arema yang Ya enggak apa-apa gitu, makanya itu kan image-nya, tapi bukan manajemen kan gitu. Nah, manajemen itu dengan siapapun kita rangkul kan gitu. Karena apa kepentingannya? Mempertahankan Arema di situasi yang pandemi kayak ini susah bener. Ayo makanya kalau kita ngomong materi, ayo mungkin kalau ada pihak yang gelem saulan bayar 1 miliar 70 bayarin itu. Kalau mau wis ayo itu. Oke, kalau sponsor mungkin kita dianggap tidak mampu oleh sponsor. Sponsor sama dalam situasi kayak gini, mereka pasti mengurangi budget untuk promosi. Situasi pandemi ini kan susah kan gitu. Sudah kita ini sekarang dihadapkan pada tembok buntu kan gitu. Bagaimana tembok buntu ini bermanfaat caranya? Oh yo, gimana orang bisa melewati tembok buntu itu? Ayo wes kita bareng-bareng gotong royong gawe tangga biar orang bisa memanjat, bisa meloncat kan gitu kan. Ini kita yang lakukan gitu. Oke, mungkin kita tidak bisa menjebol bahkan ini tuh lenggis kak kuat dosa kan gitu. Untuk menjebol tembok itu ya kita ini bareng-bareng, tapi langsung ngerikiti Arema tok menggawe oke ya lama. Karena itu siapa yang untuk mendobrak itu? Ayo kita gabung banyak pihak, media, Aremania, YouTuber, menyuarakan itu loh sing dirasakno Arema. Hati-hati loh, bubarno Arema timnya sama saja membubarkan kulturnya. Wes salah. Arema, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, kita mempertahankan itu sampai sekarang, mempertahankan eksistensinya kan gitu. Mempertahankan eksistensinya. Itu berdarah-darah ini kan gitu. Bayangkan kalau Arema itu sekarang misalnya gitu. Yo apa kan gitu kan. Jadi sebagai simbol paguyuban bersama kan gitu. Ini kan enggak, karena itu kebanggaan ini harus kita jaga. Bagaimana jaganya? Ada unsur materialistisnya. Apa materialistisnya membiayai ini? Bagaimana dalam situasi sulit kayak ini? Bayangkan kalau misalkan kita hanya butuh support, motivasi dari semua stakeholder, semua khalayak yang mencintai kebanggaan ini, jauh kebebasan yang belum kan gitu. Masih ngomong bicara mohon maaf sejarah dualisme masih ini gak masuk akal. Anggap itu perjalanan sejarah. Nah, sejarahnya Arema sama Indonesia itu dulu iso merdeka proklamasi sampai sekarang itu yang melewati masa-masa sulit. Ono sing berpengkhianat, ono sing tusuk-tusukan, ono sing apa itu, ana sing tarung gelut. Tapi itu kan bagian sejarah, ngapain kita setback ke belakang. Sekarang ini tantangan ke depan itu mempertahankan Arema jauh lebih besar. Makanya itu ayo bersatu bersama kan gitu. Manajemen sing ngelola saiki didukung. Kalau ada manajemen yang lain ya didukung kan gitu. Kalau saat itu ada dua manajemen sama-sama kita dukung kok. Bayangkan kalau dua-duanya itu kemarin itu ada keputusan karena situasinya situasi dualisme, federasinya PSSI-nya ada dua. Bayangkan kalau Arema hanya ikut satu dan yang satu itu dibubarkan, Arema buyar gak iso eksis kompetisi. Yang satu gak merah, bubar gak? Bubar Pak. Jadi kita ngomong logika kan gitu, ngomong logika bahwa mempertahankan eksistensi ini jauh dari penting daripada kita memikirkan mengoreksi perjalanan Arema lewat sejarah yang lalu. Tidak boleh. Begitu sekarang ke depan. Sekarang siapa yang mau pikir pandemi ini? Iki lek gak gendeng-gendeng. Bayangkan ngomong realistis. Saulan kon bayar 1 miliar 70. Yang dimana kita tidak ada pemasukan. Pemasukan dari mana? Lah penonton gak oleh. Merchandise nggak mungkin bisa menjago itu. Berapa sih orang kemampuan beli Mercedesnya Arema kan gitu. Itu jadi saya pikir ini jadi momentum yang luar biasa. Kan gitu. Perjalanan Arema harus kita syukuri, kita nikmati. Makanya si jargonnya suluman selamat. Perjalanan Arema ini dibanding klub-klub lain, banyak klub-klub lain. Jadi yang bertahan hanya 2 sekarang ini. Klub Galatama, klub yang dikelola secara mandiri, yang sekarang ini bertahan cuma 2. Yang lain itu perserikatan. Yang perserikatan itu klub yang dulu dikelola karena dibiayai oleh APBD, oleh pemerintah daerah. Sekarang hanya 2 yang klub bertahan Galatama itu, Arema sama Barito Putra. Kan gitu. Klub-klub yang lain di era sekarang, Pak. Di era sekarang. Mulai Galata dulu kan ada 2 sepak bolanya, perserikatan, ada Persebaya, Persema, Persija, itu ikut perserikatan. Galatama ada sendiri, ada Arema, ada Warna Agung, ada Asabab, ada Niat Mitra misalkan oleh Surabaya. Itu ada sendiri kan gitu. Ini yang gini ini
sudah wis gak kuat kemampuannya untuk sepak bola, Arema tetap bertahan karena yaitu tadi kulturnya kuat. Jadi Arema itu bukan sepak bola yang dibangun karena orang pingin nganu sepak bola pingin. Karena pendiri kita Bapak Jenderal Akub Jainal, Mas Luki Akub Jainal, Bang Ovan dan nama-nama yang lain. Karena itu mendasarkan karena budayanya Malang, kulturnya Arek Malang, Arema kultur kan gitu, dibangun karena kultur kan gitu. Kalau yang lain bukan dibangun karena kultur, karena ada orang pribadi seneng sepak bola kan gawe bal-balan kan gitu. Nah itu begitu apa itu masanya, mohon maaf, mungkin kemampuan finansialnya sudah mulai menurun, ya selesai buyar. Tapi di Arema tidak bisa seperti itu kan gitu loh. Nah, perjalanan semua sejarah sama 33 tahun ini, Arema mengalami masa-masa sulit, mengalami masa-masa kejayaan. Meskipun kejayaan sebenarnya kalau mau jujur di internalnya juga mengalami masa-masa sulit. Jadi kejayaan itu untuk membawa image-nya Arema menjadi juara itu menjadi alat nomor satu, menjadi alat kebanggaan. Kan gitu. Jadi saya pikir jargon Sluman Selamat itu menginterpretasi perjalanannya Arema. Alhamdulillah Allah masih memberikan keberuntungan kepada Arema. Banyak pihak masih memberikan keberuntungan. Di situasi sulit kayak gini Arema saulan waktu bayar sak miliar 70 cek ono keberuntungan apa dikasih barokah rezeki enggak tahu dari mana. Iki wong edan-edan nih kan hubungannya duit misalkan ento apa? Ento rezeki 100.000. Bisa jadi bapak-bapak itu berpikir wis sing 70.000 tak kena Arema. 30.000 tak nguripi keluargaku. Gitu kumangan sembarang ngalir kan gitu kan ini. Jadi ini orang-orang gila menurut aku. Artinya gila itu gila untuk menjaga eksistensinya. Ini orang-orang yang berjuang menjaga eksistensinya itu. Nah sementara teman-teman yang lain yang memberikan dukungan yang luar biasa, ayo kita sense of belonging. Artinya menjaga hatinya sama dengan menjaga hatinya. Wis siang kemarin-kemarin perjalanan Arema, wis kelaran wis habis sudah. Kita ini sekarang dipersatukan dengan era yang baru, era new normal. Era yang dimana kita nggak memikirkan situasi yang tidak pernah kita bayangkan. Datangnya tiba-tiba mendadak kan gitu. Baru Maret Indonesia kena. Baru berapa bulan Maret, April, Mei, Juni udah kayak gini ketempur kondisinya. Resesi ekonomi dunia sudah terganggu. Orang sudah wis susah, ini banyak orang susah kan gitu. Arema menjaga sepak bolanya harus tetap jalan kan gitu kan. Gak ono mencat karyawan orang ono, mencat pemain gak ono. Pemain yang kemarin itu tidak mau melanjutkan itu karena memang kehendaknya dia sendiri. Karena mereka tidak mau menerima formula 50%. Ya wes itu aja sampean. Tapi Arema mau dipaksa untuk bayar 100%, dia juga lagi. 50% wis alhamdulillah kita mempertahankan. Kalau nggak mau ya sudah. Itu bukan kehendaknya kita kan gitu. Baik, untuk sesi kedua mungkin pindah seperti sana. Pindah sana. Oke.